sini bareng sama gue Bacun Hakim. Gue Fiona. Dan pastinya gue Adam Abe. Nah pemirsa, episode kali ini kita bakal ngebantuin klien kita. Dia ingin menyelidiki suaminya. Nah, diduga suaminya ini katanya pembohong. Dan diduga juga suaminya ini punya selingkuhan. Berarti kita harus langsung selidikin dan bantu klien kita ini. Ya udah. Ya pemirsa, ini dia penyelidikan kami. Di balik rahasia. Masuk dulu. Hey ho, let's go. Guys, ini kita udah sampai nih di tempat klien kita Mbak Ayu. Yang mana rumahnya Jun, Ona? Katanya sih begitu masuk kompleknya, rumahnya sebelah kiri pagarnya warna hitam. Itu kita telusuri mana pagar hitam. Silakan Mbak. Hai. Halo Mbak Ayu, silakan masuk. Halo Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu, ya ampun Ayu Ada banget Mas. orangnya. Ya Mbak, selamat datang ya di mobil kita, selamat bergabung sama tim di balik rahasia. Betul. Ya Mbak, apa yang dirasakan diceritain ke kita, dicurahkan isi hatinya. Jadi saya menikah sama suami saya, namanya Mas Raymond. Sudah 5 tahun. 5 tahun. Kami udah dikaruniai 2 orang anak. Saya dengar kabar katanya dia ada main lah segala macem. Saya juga belum tahu pasti, cuma katanya dia itu ada seseorang atau apa. Dan sekarang tuh ngakunya dia lagi tugas di luar kota. Dia bilang ke Semarang. Cuma saya nggak yakin. Sepinya hari yang ku lewati. Siapa sih yang nggak curiga sama suami yang biasanya pulang sore tiba-tiba malam? Saya sih yakin kalau Imam itulah yang suka ngajak-ngajak suami saya. Tapi dari banyak sendiri memang udah pernah nyelidikin nggak sih sendirian gitu? Kalau nyelidikin sendirian sih belum pernah, makanya saya tuh penasaran banget bener apa enggak sih gitu loh. Oke Bu Ayu, untuk penyelidikan pertama ini kita mau kemana dulu Bu? Kayaknya mendingan ke kantornya aja deh Mas, terus kita tanya sama teman kantornya. Dan setelah parkir kita semuanya pada turun mobil, udah gitu langsung kita masuk ke dalam kantornya Raymond dengan membawa banyak-banyak kamera dan tentunya semua orang yang ada di situ juga pada kaget ini kehadiran kita ini mau ngapain nih? Permisi Mas. Ya, Saya istrinya Mas Raymond. ya. Saya mau tanya Mas, bener nggak suami saya itu lagi ditugasin di luar kota, di Semarang? Pak Raymond bukannya udah berhenti sebulan yang lalu ya? Berhenti sendiri atau diberhentikan? Mengundurkan diri. Iya. Alasannya gara-gara apa ya? Karena dapat teguran dari atasan suka bolos. Ternyata Raymond sudah tidak bekerja lagi di kantornya. Dan Raymond itu sudah mengundurkan diri. Loh, kok kalau Raymond mengundurkan diri, kenapa Ayu tidak diberitahu perihal Raymond mengundurkan diri dari kantornya? Ini ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Raymond. Itu kalau boleh tahu, dari kapan Mas dia berhenti kerja di sini? Kurang lebih sebulan yang lalu. Nggak mungkin Mas, dia itu tiap hari masih berangkat kerja, pergi pagi itu sampai kadang-kadang lembur. Masa ibu sebagai istri nggak tahu? Ya kita baru tahu, apalagi istrinya sendiri. Dibikin kaget lah kita semuanya. Kok dia nggak ada ngabarin ke istrinya gitu, kok nggak ada kabar-kabar segala macam. Dia pun nggak tahu kalau ternyata si Raymond ini suka bolos di tempat kerjanya, sering dimarahin sama bosnya sampai akhirnya dia pun kena SP dan dikeluarin. Oke Mas, tapi Mas Raymond sempat cerita nggak dia kalau misalkan pas mengundurin diri dia mau pindah kemana atau mungkin dia ada kerjaan lain? Iya. Dia sih nggak cerita, cuman dia suka aktif di gymnya. Tapi emang Mbak tahu dia nge-gym fitness gitu? Nggak pernah Mbak, dia tuh nggak pernah nge-gym. Dia itu tiap hari berangkat kerja dari pagi sampai sore, bahkan pulang malam. Bilangnya lembur. Kata karyawan kantornya bahwa Raymond itu sekarang sudah sibuk nge-gym, sibuk fitness. Gara-gara dia fitness, gara-gara dia gym, itu semua kerjaan kantor itu terbengkalai. Waktu dia habis dipusatkannya untuk fitness. Walaupun memang dia suka nge-gym nih, Mas tahu dia nge-gym, sempet nggak sih Masnya mungkin lagi keluar kantor ini ngelihat dia Nge-gym? Atau Ya. mungkin sempat diajakin nge-gym bareng misalnya? Iya. Sempet sih beberapa nge-gym dan sempet ngelihat juga gitu. Mas tahu nggak di mana tempat gymnya? Saya kurang tahu namanya, tapi di sebelah ada. Akhirnya daripada kita penasaran, kita langsung aja ke tempat gym. Kita akan cari tahu informasi detailnya seperti apa dan langsunglah kita meluncur ke tempat gym. Kita masuk ke tempat gymnya yang terlihat hanya ada 3 orang, nggak ada Raymond di sana.
Gak ada Raymond di sana, akhirnya kita tanya sama satu orang. Ini kali ya, Pak? Iya, ada apa ya Mbak? Saya Mbak kebetulan. Kok banyak kamera kayak gini ya? Ada apa ya? Iya maaf mas, ini kita dari tim di Bali Rahasia nih, kita mau ketemu sama personal trainernya mas ya? Iya, yang saya pribadi. Iya, kita mau cari orang nih mas, katanya dia ini suka nge-gym di tempat ini. Namanya tuh Raymond. Raymond. Oh, Pak Raymond. Dia personal trainer di sini. Dia ngajar juga di sini, Mas? Iya, ngajar di sini. Udah berapa lama, Mas? Dari 3 bulan yang lalu. Mbak nggak tahu sama sekali. Enggak, Mbak. Ya dia berangkat kerja aja gitu. Katanya Raymond itu adalah personal trainer di tempat gym itu alias PT-nya. Mbak Ayu kaget, dia nggak tahu kalau selama ini suaminya itu personal trainer. Itu dia jadi personal trainernya dari jam berapa sampai jam berapa mas? Biasanya sih kebanyakan dari siang sampai malam. Siang sampai malam. Iya. Soalnya banyak murid-muridnya gitu. Kalau boleh tahu nih mas, dia itu kan jadi personal trainer. Iya. Nah rata-rata tuh orang yang diajarinya itu kebanyakan itu anak muda ataukah dewasa? Anak muda ada, terus ada ibu-ibu juga gitu. Sama dia sih dikit-dikit suka modusin gitu. Kalau boleh tahu nih mas, dia itu kan jadi personal trainer. Iya. Nah rata-rata tuh orang yang diajarinya itu kebanyakan itu anak muda ataukah dewasa? Anak muda ada, terus ada ibu-ibu juga gitu. Sama dia sih dikit-dikit suka modusin gitu. Setelah Mbak Ayu mendengar perkataan instruktur fitness tadi yang mengatakan bahwa Raymond itu sering godain cewek, sering godain orang-orang yang dilatihnya. Di situ Mbak Ayu langsung shock, Mbak Ayu langsung down mendengar bahwa Raymond suka godain cewek. Biasanya kalau abis nge-gym itu suka keluar nggak, Mas? Dia suka nongkrong di kafe depan. Kafe depan ya? Iya. Mas, satu pertanyaan saya nih belum selesai. Dia itu kalau misalkan nge-modusin tuh apa yang dilakukan mas? Ya biasanya dia ngajarin, kayak lagi bed press, dia pegang tangannya kayak gitu. Iya. Bukannya itu cuma memang untuk jaga supaya nggak jatuh tangannya atau gimana? Iya kan kalau misalnya bed press kan bisa dijagainnya kan di sampingnya, nggak di tangannya gitu. Dan Raymond itu suka modusin cewek-cewek yang diajarin. Ala-ala pegang tangannya lah, semua segala macem. Ini yang Mas omongin bener nggak ya? Soalnya saya lihat tuh kayak nge-gym cuma cowok-cowok Iya. doang. Iya nggak ada. Iya kan kebetulan personal trainernya kan dia mungkin yang cewek-cewek kan hubungin dia kalau dia nggak bisa datang, mungkin yang nge-gym ceweknya nggak datang sini. Maksudnya mungkin bisa request langsung Bisa kali ya, request mau di jam langsung. berapa? Iya, di jam berapa. Dia tiap hari ya, Mas, kesininya? Iya, tiap hari. Yang tadi Mas bilang nongkrong itu, Mas juga pernah lihat juga nggak sih kalau dia ini nongkrong sama cewek-cewek? Siapa tahu mungkin habis dari sini nongkrongnya sama cewek-cewek itu sana pernah lihat nggak? Pernah lihat saya waktu saya mau pulang, saya lewat, saya pernah lihat. Ya kalau orang namanya deket ya, apalagi satu rekan kerja kan. Iya. Pasti dia pernah deh curhat-curhat gitu. Iya. Tahu saya sih dia pernah deket sama yang namanya Ani ya. Dia juga salah satu muridnya dari Pak Raymond atau gimana? Iya, salah satu member dari sini. Dikasih tau lah sama personal trainer yang gue ngobrol tadi. Katanya ada satu orang cewek namanya Ani. Si Raymond ini katanya sering ngebodusin, sering ngajakan makan, sering ngajak ngobrol dan segala macam. Sampai akhirnya dikasih tahu kalau si Raymond ini sering nongkrong di sebuah tempat makan yang memang gak jauh di depan gym itu. Sedekat apa, Mas? Ya sedekat kayak hubungan pacaran gitu sih Mbak. Mbak Ayu di situ kaget, dia sedih, suami saya deket sama orang yang diajarin.